Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini, saya bakal membagikan gimana cara untuk melakukan analisis data dengan teknik analisis data, analisis jalur ya, menggunakan software SPSS. Konten hari ini juga merupakan materi pembelajaran di program Pasca Sarjana di SPIAMKOP Makassar. Insya Allah mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, di sini ada contoh kasus di mana ada sebuah penelitian yang dilakukan pada perusahaan XYZ di Kota Makassar, di mana di sini ingin mencari alternatif pemecahan masalah sebagai upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dibangunlah kerangka konsep seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Penelitian ini tentu saja dilakukan terhadap 105 orang responden. Datanya bisa dilihat pada deskripsi video ataupun juga ada di LMS. Oke, let's see. Kita coba langsung saja ke aplikatifnya. Oke, di sini ada contoh data. Oke. Data ini bisa diakses nanti di deskripsi video ataupun di LMS juga bisa. Di sini ada variabel X1, X2, Y1, dan Y2. Oke, untuk memudahkan kita kembali mengingat, maka saya coba pindahkan gambar yang tadi. Inilah dia, berarti kualitas layanan itu adalah X1 disimbolkan dengan X1, kepercayaan disimbolkan dengan X2, kepuasan pelanggan disimbolkan dengan Y1, dan loyalitas pelanggan disimbolkan dengan Y2. Oke, di sini ada 105 responden seperti yang disampaikan tadi. Nah, inilah yang akan kita coba olah datanya sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan yang ingin diungkap tadi. Oke, sekarang kita coba buka software SPSS-nya. Oke, kita klik tombol di sini aja. Kemudian kebetulan di sini ada IBM SPSS Statistik. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Langsung saja klik. Kalau nggak ada, Bapak Ibu tinggal klik di pencarian saja, ketik aja SPSS. Oke, kita klik aja. Ketika terbuka seperti ini, maka kita klik aja cancel supaya ini tidak muncul di kemudian hari. Bapak Ibu boleh checklist ini ya. Kemudian klik aja cancel. Oke. Nah, pada saat posisi seperti ini adalah lembar kosong atau lembar kerja daripada SPSS versi 21 ya yang saya punya. Pertama, yang perlu dilakukan adalah kita klik variable view. Nah, di sini ada kolom name, tipe, lebar, width, kemudian ada decimal, kemudian label, value, dan seterusnya. Namun kita fokus saja ke beberapa kolom. Ya, yang pertama kolom name. Kolom name ini adalah kolom yang dimana kita perlu menuliskan apa yang tertulis di atas sini. Ya, kita hanya cukup menuliskan simbol-simbol saja. Kenapa? Karena di kolom name itu nggak bisa menulis menggunakan spasi. Sebagai contoh misalnya kita tulis kualitas layanan, kita spasi, itu pasti akan error seperti ini. Ya, itu akan error. Maka kita tulis singkat mungkin aja ya. Misalnya responden kita klik RSP ya. Kemudian ada X1, kemudian X2, kemudian Y1 dan Y2. Nah, tipenya ini akan otomatis kalau misalnya kita menggunakan tipe yang memang nggak ada angka koma seperti tabel data kita tadi, maka kita cukup memilih numerik. Tetapi kalau ada koma, maka kita perlu koma, atau misalnya satuannya ada dolar, dan seterusnya. Ya, namun untuk sementara di contoh ini kita menggunakan angka yang tidak memiliki nilai desimal, ya, maka kita tidak perlu menggantinya dengan koma atau dot. Nah, kita biarkan default jadi numerik, width-nya juga kita biarkan 8, kemudian desimalnya kita jadikan 0 semua. Oke. Nah, sekarang label. Label ini kita tulis ini apa ya. Jadi responden. Sekarang X1. X1 itu apa? X1 adalah kualitas pelayanan. Oke, kita tulis semua sesuai dengan yang ada di sini tadi ya. X1 kualitas layanan, X2 kepercayaan, Y1 kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan, Y2. Baik, sekarang kita akan tulis semua di label. Oke, silakan berkunjung ke data view atau silakan klik data view jika ini sudah selesai. Value missing kolomnya dan lain sebagainya itu kita biarkan default aja. Kita klik data view.
Kemudian di kolom responden, X1, X2, Y1, dan Y2 udah selesai. Tinggal kita mengisi angka yang ada di Excel. Cara mudahnya adalah kita tinggal blok saja atau kita copy data dari responden pertama sampai ke responden 105. Kita klik kanan, kita copy. Oke, kemudian kita masuk kembali ke lembar kerja SPSS. Ya, di lembar kerja SPSS di kolom 1 pojok kiri atas kita klik kanan. Kemudian kita paste. Nah, ini data sudah otomatis semuanya akan terinput di SPSS. Setelah lembar kerja ini selesai, kita buat seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan dulu ya, supaya kita nantinya jangan sampai lupa simpan data inputnya, karena ini penting supaya kita tidak berulang lagi untuk membuat seperti ini. Oke, kita simpan data view, kita klik file, save, atau boleh diklik ini aja. Ini bisa save. Ya, kemudian kita simpan di folder yang paling mudah untuk kita temukan. Ya, sekarang saya simpan di desktop saja. Atau oke, di dokumen, di folders. Saya klik input. Oke, save. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu boleh minimize kolom outputnya. Nah, sekarang data sudah kita simpan, data sudah kita input. Nah, sekarang inilah langkah yang paling krusial ya, yang kita sudah tunggu-tunggu momennya. Oke, saya kembali mengingatkan ya bahwa yang pertama kali kita oleh adalah model pertama ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi video ya, model pertama dulu. Setelah itu baru model kedua, di mana ini kepercayaan, di mana kualitas layanan, kepercayaan, dan kepuasan akan menjadi variabel bebas dalam mempengaruhi loyalitas. Namun untuk model pertama dulu adalah kita akan coba olah dulu kualitas layanan, kepercayaan, pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Oke, sekarang kita coba olah di SPSS. Kembali ke SPSS. Sip. Nah, gimana caranya? Kita klik Analyze, kemudian klik Regression Linear. Oke, kemudian kepuasan pelanggan. Oke, saya ulang, klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Ini diarahkan saja mouse-nya ke sini. Kemudian klik Linear. Kemudian di model pertama yaitu kepuasan pelanggan, kita arahkan ke dependen, kualitas layanan dan kepercayaan kita arahkan ke variabel independen. Abaikan dulu option-option yang ada di samping kiri kanan ini, kita langsung saja klik OK. Nah, ini adalah hasil SPSS untuk model pertama. Sudah selesai. Untuk interpretasinya kita skip dulu. Kita lanjut lagi untuk olah data pada model kedua. Untuk model kedua, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita coba analyze, kita regression untuk model kedua. Kita linear lagi kembali. Kemudian kita keluarkan kepuasan pelanggan tadi yang berfungsi sebagai dependen untuk sementara. Karena dia posisinya sebagai intervening, maka dia akan keluar masuk di sini. Keluar dulu ke independen, masuk ke independen, nyebrang dia ke independen. Oke, ya jadi tadi posisinya di sini, kita klik saja ini, kemudian dia posisinya masih aktif, kemudian klik aja tanda panah ini. Nah, kolom dependen sekarang kosong, maka kita isi dengan variabel loyalitas pelanggan. Kita klik loyalitas, kemudian klik tanda panah, akan pindah. Oke, sekarang kita klik OK. Nah, ini adalah model kedua ya. Ini model pertama, ini adalah model kedua. Oke, sekarang kita coba interpretasi. Ya, persamaan pertama ini adalah persamaan pertama hasilnya sama persis dengan di output SPSS yang kita hasilkan di persamaan pertama. Ya, di sini. Ini yang perlu kita perhatikan hanya pada kolom model summary, kolom model summary, kemudian kolom koefisien. Yang lain nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang atau di semester berikutnya. Nah, yang pertama adalah kita perlu menghitung dulu nilai E1.
Ya, nilai E1 ini karena di dalam persamaan struktural pertama itu adalah ada selalu diikutkan dengan namanya E1. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di mana persamaan pertama itu ialah Y1 sama dengan PY1X1, PY1X2 tambah E1. Oke. Nah, sekarang E1-nya kita perlu hitung. Nah, rumus untuk menghitung E1 adalah kita mengacu pada nilai adjusted R square. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kita menggunakan R square, tetapi saya lebih condong ke adjusted R square karena beberapa referensi jurnal-jurnal yang terbaru, jurnal-jurnal internasional terbaru, bahwa nilai adjusted R square itu nilainya jauh lebih stabil dibandingkan nilai R square. Ya. Maka kita mengacu pada nilai adjusted. Nah, nilai adjusted ini yang akan kita masukkan di R square ini. Nah, rumusnya adalah E1 sama dengan 1 dikurang R square, R pangkat 2. Sama dengan akar 1 dikurang 0,413. Oke, didapatlah angka 0,766. Kemudian, setelah itu kita lihat di tabel koefisien. Ya, kita fokus saja pada kolom standardized coefficient. Ini sudah saya jelaskan juga di materi sebelumnya bahwa untuk analisis jalur kita mengacu pada kolom standardized. Persamaan pertama ini kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Y1 sama dengan PYX1 ditambah PY1X2 tambah E1. Nah, PY1X1 ini adalah berapa sih nilai koefisien jalur dari X1 terhadap Y1. Ya, nilai koefisien jalurnya yaitu kalau dilihat di sini, Bapak Ibu bisa melihat pada nilai standardized coefficient. Kemudian kita tarik garis dari kualitas layanan ke nilai standardized. Maka nilainya adalah 0,282. Maka Y1 sama dengan 0,282 X1 ya, ditambah ya. Sekarang kepercayaan. Kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan, ya ini dependennya, yaitu sebesar 0,416, berarti 0,416 X2 ditambah E1, E1-nya adalah 0,766. Maka ini adalah persamaan pertama. Ya, persamaan pertama selesai. Ya, sangat mudah sekali. Kemudian untuk persamaan kedua ya sama kurang lebih kita akan hitung dulu E1-nya berapa, E2-nya berapa untuk error 2-nya dengan mengacu tentu saja di output SPSS yang kedua ya untuk model kedua. Ya, perhitungan juga sama dengan E2 sama dengan 1 dikurang R square diperolehlah nilai 0,598 ya. Oke, setelah itu kita melihat tabel koefisien. Di tabel koefisien ini juga mengacu pada kolom standardized coefficient, di mana persamaan yang perlu kita lihat yaitu Y2 sama dengan ya sama tadi kita bikin persamaannya, kita tulis di sini Y2 sama dengan P3 ya karena tadi P1 P2 sudah untuk substruktur pertama, maka kita lanjut P3 dari Y2 untuk X1. Oke, maka ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari nilai tersebut di bawah ini, maka kita bisa tentukan. Maka Y2 sama dengan 0,416 X1 ya, ditambah 0,208 X2 ditambah 0,297 Y1 ditambah E2-nya adalah 0,598 ya. 0,598. Maka persamaan kedua sudah selesai. Ya, sangat simpel, sangat sederhana. Saya kira Bapak Ibu mudah untuk menganalisisnya dan juga menunjukkan angka-angka dari nilai persamaan tersebut. Nah, ini adalah hasil dari analisis jalur tadi. Oke, ini adalah persamaan pertama. Ya, kita bisa lihat, kita simpulkan seperti ini. Kemudian untuk persamaan kedua, kira-kira seperti ini resultnya. Jadi selanjutnya untuk di model, sekarang kita akan coba menyelesaikan atau mencari bagaimana cara atau kira-kira alternatif terbaik untuk memecahkan persoalan loyalitas. Kita coba gambarkan kembali kerangka konsep yang sudah kita bangun tadi, seperti ini kira-kira. Nah,
Yang pertama, dari persamaan pertama, kita akan coba tentukan berapa pengaruh kualitas layanan ke kepuasan pelanggan. Berapa sih besar pengaruhnya? Nah, di sini bisa kita mengacu pada persamaan pertama, yaitu 0,282 X1. Berarti besar pengaruh kualitas layanan ke kepuasan pelanggan itu 0,282. Atau kita juga bisa mengacu pada nilai pada tabel ini, yaitu kualitas layanan ke dependent variabelnya, yaitu kepuasan pelanggan yang ini, ya, kualitas layanan ke kepuasan pelanggan nilainya berapa sih? 0,282, atau kita mengacu ke sini. Maka kualitas layanan ke kepuasan pelanggan besar pengaruhnya adalah 0,282. Kepercayaan ke kepuasan berapa? 0,416. Di sini juga kelihatan ya. Oke, kemudian untuk ke loyalitas, karena ini adalah persamaan kedua atau model kedua, maka kita mengacu ke persamaan kedua juga ya. Berarti Y2 sama dengan 0,416. Ya, ini kebetulan nilainya sama dengan kepercayaan ke kepuasan ya. Saya kira it's not problem. Ya, saya kira ini bukan masalah ya. Karena ini hanya contoh saja. Kualitas layanan ke loyalitas pelanggan nilainya 0,416. Oke. Kemudian kepercayaan ke loyalitas 0,208. Oke, ini ke sini. Kemudian kepuasan pelanggan ke loyalitas 297. Berarti seperti ini. Oke, clear ya. Nah, untuk pengaruh langsung, terlihat bahwa ternyata besar pengaruh untuk pengaruh langsung ini lebih tinggi adalah kualitas layanan dibandingkan kepercayaan maupun kepuasan ke loyalitas. Oke, ini menarik. Artinya kualitas layanan di sini cukup urgent atau sangat urgent untuk bagaimana bisa menciptakan loyalitas. Nah, sekarang kita akan lihat pengaruh tidak langsung. Nah, untuk melihat pengaruh tidak langsung, pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa menghitung besar pengaruh tidak langsung yaitu cukup kita melihat berapa nilai koefisien dari variabel bebas ke intervening dikalikan nilai koefisien intervening ke variabel terikat. Nah, untuk kualitas layanan ke loyalitas melalui kepuasan, maka kita lihatlah berapa koefisiennya kualitas ke kepuasan. Di sini terlihat 0,282. Kemudian intervening ke loyalitas 0,297. Kita kalikan, maka hasilnya adalah 0,084. Nah, kemudian untuk kepercayaan sama. Kepercayaan ke kepuasan 0,416 dikalikan 0,297. Maka hasilnya adalah 0,123. Oke, saya kira itu saja ya untuk hasil sudah kita temukan, di mana ternyata secara tidak langsung ini justru pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung. Contoh, kualitas layanan ke loyalitas ini ternyata relatif kecil ya. Kualitas layanan ke loyalitas pelanggan secara langsung itu 0,416. Tetapi ternyata kalau kita lihat pengaruh tidak langsungnya itu hanya sebesar 0,084. Oke, ini perlu kita jelaskan secara detail kenapa bisa seperti ini nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Oke. Sama halnya dengan kepercayaan, ternyata kepercayaan ke loyalitas ini pengaruh langsung lebih tinggi ya dibandingkan pengaruh mediasi. Artinya kita bisa simpulkan bahwa ada masalah dengan kepuasan pelanggan atau dalam hal ini kepuasan ini tidak mampu menjadi mediasi di dalam riset ini. Seperti itu. Oke, saya kira begitu ya untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.